Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan kami di berita acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Kiana Makana Novan, absen 25 dari kelas 7G. Dan saya Kalivia Mira Melandana, absen 14 dari 7G. Hari ini kita akan membahas topik yang berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama-tama, kita akan membahas tentang produksi. Pengertian produksi. Pengertian produksi adalah menambah nilai guna barang atau jasa bidang usaha produksi. Produksi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Bidang agraris. Bidang agraris adalah bidang yang mengelola sumber daya alam. Contoh produksi dalam bidang agraris antara lain adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat. B. Bidang jasa. Produksi dalam bidang jasa adalah kegiatan produksi yang mengarah ke arah pelayanan atau servis. Contoh produksi bidang jasa adalah rumah sakit, sekolah, jasa arsitektur, dan lain sebagainya. C. Bidang industri. Produksi dalam bidang industri adalah mengolah barang mentah menjadi barang yang jadi. Contoh, benang menjadi kain, lalu menjadi pakaian. Contoh kegiatan produksi industri adalah industri makanan, makanan kaleng, dan minuman, pabrik pembuatan benang, kain, pakaian, sepatu, tas, gadget, semen, dan lain sebagainya. D. Bidang ekstraktif. Produksi bidang ekstraktif adalah proses produksi yang mengambil sumber daya langsung dari tempat asalnya. Contoh produksi ekstraktif adalah pertambangan minyak bumi, pengeboran gas, dan pertambangan mineral bumi. E. Perdagangan. Produksi perdagangan adalah jenis kegiatan produksi memperjualbelikan produk dari produsen ke konsumen. Contoh kegiatan produksi pada bidang perdagangan adalah agen warung, sebangko, toko, kios, supermarket, dan lain sebagainya. Produsen dapat dibilang atau disebut sebagai RTP atau rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi memerlukan faktor produksi agar dapat melakukan proses produksi. Faktor produksi antara lain adalah alam atau tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Selain adanya rumah tangga produksi, juga ada yang disebut RTK atau yang disebut rumah tangga konsumen. Untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi bisa dilakukan dengan 5 cara, yaitu 1. Ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha dengan jalan menambah salah satu atau lebih faktor produksi yang digunakan. 2. Intensifikasi. Intensifikasi adalah dengan jalan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi tanpa menambahkan jumlah faktor produksi. 3. Spesialisasi. Dengan jalan melakukan pembagian kerja dalam skala yang lebih sempit. 4. Otomatisasi. Otomatisasi adalah dengan jalan menggunakan mesin-mesin untuk mempermudah pekerjaan manusia. 5. Diversifikasi. Diversifikasi adalah dengan jalan melakukan penganekaragaman hasil produk. Terima kasih Livi atas penjelasan tadi. Selanjutnya, saya akan membahas distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah proses menyalurkan barang. Distribusi dibagi menjadi 2. 1. Distribusi langsung. Distribusi langsung adalah proses distribusi yang langsung disalurkan ke konsumen. 2. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan proses distribusi yang melalui perantara. Perantara tersebut dibagi menjadi 3. 1. Agen atau wakil perusahaan. 2. Makelar. Dan 3. Komisioner. Selain itu, pedagang juga bisa dibagi menjadi 2. 1. Pedagang besar. Pedagang besar biasanya menjual secara grosir. Pengertian grosir adalah barang yang harus dibeli dengan kuantitas tertentu atau barang yang harus dibeli beberapa. 2. Pedagang kecil. Pedagang kecil biasa menjual barang secara eceran. Selanjutnya, kita akan membahas konsumsi.
adalah kegiatan mengurangi kegunaan barang. Jika kita melakukan konsumsi secara berturut-turut, dapat menyebabkan sifat konsumtif. Sifat konsumtif mempunyai banyak sekali dampak buruk. Salah satu dampak buruknya adalah keuangan sulit atau susah dan hutang menumpuk. Konsumsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor usia, jenis kelamin, kesehatan, dan lain sebagainya. Sekian berita pada pagi hari ini. Semoga berita yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan membantu pemirsa. Stay tuned for the next news. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.